Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi pada kesempatan kali ini pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya untuk kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan kita yaitu mengenai energi mekanik, atau dalam hal ini pembahasannya adalah energi potensial dan energi kinetik. Nah, anak-anak sekalian, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini sedang bermain apa? Ya, betul, ini adalah bermain bulu tangkis atau badminton. Nah, pernahkah kalian itu bermain bulu tangkis? Ya, tentunya kalian, saya yakin pernah ya, walaupun tidak sering. Bagaimana setelah bermain? Terasa capek bukan? Tentu saja ya. Tentu saja setiap permainan pasti terasa capek. Kenapa? Karena menguras energi. Ya, memang betul tidak hanya main badminton, tetapi mungkin permainan yang lain. Apakah itu berlari atau ya setiap permainan atau setiap aktivitas pasti menguras energi. Nah, lalu apa itu energi? Maka pembahasan kita kali ini akan mengulas mengenai energi. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan konsep energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan perbedaan energi potensial dan energi kinetik. Lalu yang ketiga, menentukan besarnya nilai energi potensial yang dimiliki suatu benda. Lalu yang keempat, menentukan besarnya nilai energi kinetik pada suatu benda. Nah, yang pertama, kalian harus memahami apa itu energi. Setiap aktivitas itu memiliki kemampuan untuk kerja atau yang dikenal dengan istilah usaha. Dan setiap usaha memerlukan energi. Sehingga energi bisa juga dikatakan atau diartikan kemampuan melakukan usaha. Energi yang ada di sekitar kita itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu energi yang pertama adalah energi untuk kerja atau energi yang digunakan untuk bekerja. Yang kedua, energi yang disimpan. Nah, apa saja energi yang digunakan untuk bekerja? Di sini kalian bisa melihat ada energi kalor atau panas, energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, dan energi gerak. Sedangkan untuk energi yang disimpan itu adalah energi kimia, energi potensial, dan energi nuklir. Memang sih energi nuklir itu seperti energi kimia, tapi khusus untuk nuklir ini membutuhkan perlakuan yang khusus. Nah, makanya dikenal dengan istilah energi nuklir. Nah, anak sekalian, kalau berbicara energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Jadi sekali lagi ini masuk pada bisa juga pada energi yang pada suatu benda yang karena memiliki sifat geraknya. Energi mekanik itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah energi potensial, yang kedua energi kinetik. Baiklah anak sekalian, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai energi potensial. Nah, apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Energi potensial itu disebabkan adanya gravitasi. Jadi dikatakan energi potensial itu
adalah energi atau suatu benda itu mempunyai potensi, ya, atau dalam keadaan suatu benda itu diam, dia itu mempunyai potensi. Misalnya semakin tinggi benda itu, ya maka dia punya potensi ketika jatuh itu akan semakin kalau terkena orang itu akan semakin sakit. Nah, kira-kira begitu gambaran. Nah, itu disebabkan adanya gaya gravitasi. Setiap kalian melempar benda ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Suatu benda memiliki potensi energi yang besar jika massa semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Jadi, kalau misalnya ada benda di ketinggian tertentu dan juga mempunyai massa yang besar, maka potensi energinya itu juga semakin besar. Nah, ini suatu gambaran Anda sekalian, ketika mobil itu berada di ketinggian, maka potensi energi yang dimiliki itu semakin besar. Beda kalau misalnya suatu mobil itu di jalan yang datar atau di tempat yang rendah, ya maka dia tidak mempunyai atau potensi energinya atau energi potensialnya itu rendah atau sedikit. Sedangkan kalau misalnya di tempat ketinggian tertentu mobil, misalnya seperti gambar ini, makanya kemarin tuh ada kasus mobil jatuh ke jurang. Berarti karena jurang itu kedalamannya katakanlah 10 meter sampai 20 meter, ya pasti potensi kerusakannya itu semakin besar. Beda kalau misalnya mobil itu di tempat yang datar, ya, maka potensinya kerusakannya itu semakin kecil. Tapi kalau misalnya di jurang, berarti dia itu di ketinggian tertentu, misalnya ketinggian dari 20 meter, maka untuk rusaknya itu sangat besar. Nah, itu maksudnya adalah gambaran kira-kira seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan dipahami. Nah, anak sekalian, secara matematis, rumus untuk mencari energi potensial suatu benda dapat dilihat pada rumus berikut ini, yaitu EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Nah, keterangannya EP itu adalah energi potensial dengan satuan Joule, kemudian M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G percepatan gravitasi bumi. Nah, yang biasa dipakai itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah 10. Kemudian H itu ketinggian benda. Nah, seperti gambar ini sini, ya, seperti gambar pohon ini, entah pohon kelapa ya mungkin ya. Nah, maka energi potensialnya itu maksimal itu pada ketinggian tertentu. Sedangkan energi potensialnya itu minimal bahkan menjadi 0 jika ketika sudah nyampe tanah. Ya, jadi ibaratnya kelapa pada ketinggian 10 meter, maka dia punya energi potensial yang besar. Sehingga kalau kena orang, maka kelapa itu akan menyebabkan orang itu sakit. Misalnya kena kepala ya. Nah, maka itu tentu akan sakit. Kenapa? Karena semakin besar energi potensial. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan pada contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, terdapat sebuah bola dengan massa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial bola di mana percepatan gravitasi bumi atau G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Maka untuk pembahasannya ditulis dulu, diketahui ya seperti biasa. M, masanya berapa? 2 kg. H, atau ketinggian, tinggal lemarinya 3 meter. G, 10 meter per sekon kuadrat.
Ditanya berapa besarnya energi potensial, maka masukkan dalam rumus tadi, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. M-nya 2, G-nya 10, H-nya 3. Jadi 2 kali 10 kali 3 sama dengan 60 Joule. Jadi energi potensial yang dimiliki oleh bola pada ketinggian 3 meter dengan massa 2 kg sebesar 60 Joule. Begitu ya anak-anak sekalian. Nah, ini tentu soalnya sangat mudah sekali. Tolong kalian pahami lagi rumusnya baik-baik, yaitu M kali G kalikan H. Lalu contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ya, ada dua pohon ya, pohon yang A dengan ketinggian 6 meter, pohon yang B 3 meter ketinggiannya. Massa buah kelapa A adalah 1,2 kg dan massa buah kelapa B adalah 1,8 kg. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, perbandingan energi potensial buah kelapa A dan buah kelapa B adalah titik-titik. Jadi ini dicari energi potensial yang kelapa A dengan ketinggian 6 meter dan energi potensial kelapa B dengan ketinggian 3 meter. Nah, itu dicari perbandingannya berapa. Sekali lagi tetap menggunakan rumus EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Nah, berdasarkan keterangan pada soal diperoleh informasi sebagai berikut. Massa buah kelapa A sama dengan 1,2 kg. Massa buah kelapa B sama dengan 1,8 kg. Ketinggian buah kelapa A 6 meter, ketinggian buah kelapa B 3 meter, percepatan gravitasi atau G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang pertama adalah dihitung energi potensial buah kelapa A. Ya, tetap dimasukkan rumusnya M dikalikan G dikalikan H. Nah, untuk kelapa yang A, M-nya berapa? 1,2. Lalu G-nya 9,8. Kemudian ketinggian buah kelapa A berapa? 6 meter. Sehingga 1,2 dikalikan 9,8 dikalikan 6 dapatnya atau sebesar 70,56 Joule ya. Lalu yang berikutnya menghitung energi potensial buah kelapa B, di mana tetap dimasukkan rumus yang sama M kalikan G kalikan H. Untuk buah kelapa yang B massanya 1,8, G-nya sama 9,8 dan ketinggiannya untuk kelapa B sama dengan 3 meter. Sehingga M kalikan G kalikan H 1,8 dikali 9,8 dikalikan 3 sama dengan 52,92. Nah, karena sudah didapat untuk yang kelapa A itu 70,56 dan kelapa B itu energi potensialnya 52,92. Jadi perbandingan energi potensial buah kelapa A dan B adalah energi potensial A banding energi potensial B sama dengan 70,56 banding 52,92. Maka ini sama dengan 4:3. Ya, 4:3. Nah, kira-kira itu anak-anak sekalian. Mudah bukan ya untuk energi potensial? Nah, silahkan kalian cermati lagi. Yang lain
baik di internet maupun di buku penunjang yang lainnya. Mungkin kalian punya kakak kelas atau punya saudara yang mempunyai buku apapun yang mengulas tentang energi potensial. Ya, silahkan kalian bisa berlatih mandiri di rumah. Jangan lupa modulnya juga dibaca, ya. Lalu berikutnya energi kinetik. Nah, apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Jadi, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda saat bergerak. Nah, berbeda dengan energi potensial yang mana dia itu dimiliki oleh benda pada ketinggian tertentu. Ya, pada ketinggian tertentu. Setiap benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Besar energi kinetik itu dipengaruhi oleh massa benda, M, dan kecepatan benda, atau V. Jadi kecepatan itu V. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi kecepatan benda, seakan membuat energi kinetik semakin besar. Juga berlaku untuk kondisi sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu adalah kalau semakin rendah atau kecil kecepatan benda, kinetik itu yang dimaksud, ya. Nah, secara matematis anak-anak sekalian, rumus energi kinetik dapat dilihat atau dapat dicari dengan rumus berikut. Ya. EK atau energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Ya, jadi keterangan EK itu adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M itu adalah massa benda, dan V itu adalah kecepatan benda, meter per sekon kuadrat. Jadi V-nya itu atau kecepatannya dikuadratkan. Nah, di sini kalau pada gambar, kalau kelapa itu tetap pada ketinggian tertentu, maka EK-nya itu atau energi kinetiknya itu minimal atau bahkan 0. Ya. Sedangkan ketika dia bergerak meluncur, maka dia mempunyai energi kinetik maksimum. Jadi jangan lupa untuk rumus energi kinetik itu adalah setengah kali M kali V kuadrat. Nah, contoh soal anak-anak sekalian. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Jadi jangan lupa dimasukkan ke rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, diketahui M-nya sama dengan 40 kg, V-nya 10 meter per sekon. Energi kinetik suatu benda ya dicari besarnya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Sehingga dimasukkan setengah kali M-nya 40, V-nya 10 dikuadratkan, berarti 10 kali 10 sama dengan berapa? 10 kali 10 100. Sehingga 40 dikalikan berapa? 10 kali 10 berapa? 40 dikalikan 100 sama dengan 4.000. Ini salah ya, keliru ya. Ini bukan 2000 tapi 4.000 dikalikan setengah. Berarti setengahnya 4.000 berapa? Setengahnya 4.000. 2.000 ya. Jadi setengah kali 40 dikalikan 100, yaitu sama dengan 2000 Joule. Itu anak sekalian untuk pembahasan atau untuk contoh soal energi kinetik. Ya, silakan sekali lagi ini dipelajari kembali, ditonton berulang-ulang, dan jangan lupa dibaca modulnya agar kalian lebih memahami. Nah, selanjutnya anak sekalian, contoh penerapan energi potensial
dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah bola perusak. Tahu kan anak-anak bola perusak? Bola perusak itu maksudnya adalah suatu bola yang besar yang biasanya itu untuk membongkar tembok. Ya, misalnya untuk membantu pekerjaan, ya, itu untuk merobohkan tembok. Nah, itu biasanya digunakan yang namanya bola perusak. Nah, kenapa dikatakan itu energi potensial? Karena dia menyimpan potensi energi yang besar, makanya digunakan untuk membantu merobohkan tembok. Biasanya terbuat dari besi biasanya. Tentu beratnya atau masanya sangat besar. Yang kedua adalah ayunan. Yo, siapa ini yang pernah main ayunan? Ya, waktu kecil atau remaja dulu ya. Nah, ini pasti ya kalian sudah familiar dengan ayunan. Ayunan pun juga semakin mempunyai energi potensial yang besar juga. Misalnya ketika didorong. Nah, ketika dia didorong atau ditarik, setelah itu dilepaskan, maka dia akan berayun-ayun. Nah, itu namanya energi potensialnya besar. Yang ketiga adalah pendulum. Ada yang tahu pendulum anak-anak sekalian? Yang bergerak sendiri tuh ya. Seperti bola yang kemudian berangkai begitu ya, satu dengan yang lain. Nah, biasanya itu ada di meja-meja kantoran itu biasanya. Ya, itu namanya pendulum. Kemudian yang keempat, bola bergulir menuruni lereng. Nah, lereng itu maksudnya pada kemiringan tertentu, bukan lereng gunung ya. Misalnya di tempat yang dataran rendah, nah, maka bola itu menggelinding, maka semakin curam atau semakin miring, dia berada pada posisi ketinggian tertentu, maka potensi energinya yang dimiliki oleh bola itu juga semakin besar. Yang kelima adalah busur. Nah, busur anak-anak sekalian, tahu kan ya busur ya? Ketika mau melepaskan anak panahnya, busur kan harus ditarik dulu. Ya, ditarik dulu busurnya. Nah, semakin ditarik, semakin kencang ditarik, maka kemungkinan energi potensialnya itu semakin besar sehingga nanti anak panahnya itu bisa melesat lebih jauh. Yang keenam adalah buah di dahan pohon, seperti contoh tadi. Pohon kelapa yang tingginya itu 10 meter, maka energi potensialnya itu adalah yang paling besar pada kelapa dengan ketinggian 10 meter. Ya, kenapa? Karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan juga massa benda. Ya, itu anak-anak sekalian contoh apa energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya anak-anak sekalian, contoh penerapan energi. Nah, ini kinetik ya. Ini maaf, salah ketik ini. Harusnya energi kinetik. Ya, mohon nanti diganti ya. Jadi ini contoh penerapan energi kinetik. Yang pertama contohnya planet berputar mengelilingi matahari. Yang kedua kendaraan bergerak. Yang ketiga pesawat terbang. Yang keempat bola menggelinding. Jadi saat bolanya menggelinding itu, maka di energi kinetiknya itu besar. Orang berenang, nah, tentu kan bergerak ya. Kemudian air mengalir, nah itu juga mempunyai energi kinetik yang besar. Bayi yang merangkak, nah, mungkin kalian waktu dulu kecilnya atau masih bayi itu kan merangkak. Nah itu dia ada jarak yang ditempuh ya, dengan kecepatan tertentu, ya maka di situ contoh penerapan energi kinetik. Sekali lagi ini maksudnya adalah energi kinetik. Ini keliru ya, keliru ketik Pak Masuri. Mohon maaf ya, tolong nanti diganti sendiri ya. Jadi ini contoh penerapan energi kinetik. Planet berputar, kendaraan bergerak, pesawat terbang, bola menggelinding. Intinya semuanya 1 sampai 7 itu adalah sesuatu yang bergerak. Karena memang energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda saat bergerak. Itu anak-anak sekalian, barangkali ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Sekali lagi Pak Masuri berpesan,
tolong video ini ditonton berulang-ulang agar kalian semakin memahami. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan secara wapri atau boleh diisi di kolom komentar pada video pembelajaran ini. Silahkan dituliskan di kolom komentar pertanyaannya apa. Insya Allah nanti Pak Mas Suri akan menjawabnya. Mungkin itu dulu anak sekalian ya untuk video pembelajaran kali ini. Ya, silahkan kalian baca kembali. Ingat ya, untuk di semester genap ini persiapan nanti untuk kenaikan kelas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi Pak Mas Suri mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, terutama tadi ada yang salah ketik maupun juga salah ucap. Ya, itu karena semata-mata ya kekeliruan seperti ya. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih anak sekalian. Silahkan ditonton berulang-ulang. Tidak ada tugas yang dikerjakan. Cukup kalian bisa berlatih mandiri di rumah tanpa harus dikumpulkan. Ya, sekali lagi tidak ada yang tugas yang harus dikumpulkan. Silahkan kalian pelajari lagi modul yang berkaitan dengan energi mekanik, baik potensial maupun energi kinetik. Sekian dari Pak Mas Suri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.